dari WA yang sudah masuk, hamba Allah, seorang perempuan 27 tahun, pegawai swasta DKI Jakarta dari nomor 0822 1344 sekian-sekian. Ya. Coba ditampilkan di layar itu, akhi. Saya sudah salah dalam memilih suami. Suami saya saat ini jauh dari jalur agama, bersikap kasar dan tidak memuliakan istrinya dengan baik. Ustadz, apa yang saya harus lakukan? Saya selalu berdoa untuk dibukakan hatinya, mendapat hidayah dengan cara sering share kajian Ustadz Khalid, namun hanya dianggap angin lalu. Bolehkah saya meminta pisah karena alasan di atas? Atau saya harus bersabar karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai jodoh saya? Terima kasih. Kalau yang Anda maksudkan di sini, dia jauh dari agama, artinya dia meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan, kayak tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, ya, tidak membayar zakat misalnya, maka Anda boleh minta cerai dari dia. Kalau Anda sudah nasihatin, Anda sudah doakan, tidak mau juga, maka sudah, Anda tinggalkan saja. Istikharah Anda ikuti petunjuknya. Jangan berlama-lama menghabiskan umur dengan suami yang tidak mau menjalankan kewajiban agama. Gitu kan? Itu sudah umum, ada fatwa ulama tentang masalah itu. Saya pernah dapatkan fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah apakah boleh seorang istri minta cerai dari suami yang tidak sholat 5 waktu dan sudah diingatkan tidak mau dengar, maka boleh saja. Kenapa habiskan waktu umur dengan orang begini? Kenapa enggak menikah dengan orang yang sudah sholat 5 waktu? Ya, kita ingin menuju ke akhirat. Ya. Sama juga yang dibahas lagi sifat kasar. Ini tidak boleh. Tegas boleh, kasar tidak boleh, teman-teman sekalian. Wahai semua kaum laki-laki yang mendengarkan ceramah kami ini, tidak boleh kasar, boleh tegas. Ya, saya tidak suka. Saya maunya begini, lakukan ini, iya. Tapi kasar, main tonjok, main tendang, ada dalam Islam ini. Ya, istri Anda bukan didatangkan untuk menjadi samsak Anda, tonjok-tonjok semaunya. Kadang-kadang saya lihat ada orang bertengkar seperti itu sampai memar-memar. Ini istri didatangkan untuk dinikmatin waktu bersama dia. Kenapa harus seperti ini gitu? Nasihatin baik-baik. Kalau tidak mau dengar, dasarnya dia yang buruk, ya nasihatnya tidak mau dengar, sudah jangan bersama. Jangan habiskan waktu kita dengan orang yang tidak bisa ya mendengar nasihat misalnya. Allahu a'lam. Jadi kalau Anda tanya apakah Anda bisa minta pisah, maka di sini kita lihat rinciannya. Kalau yang ditinggalkan oleh suami ya adalah hal-hal yang wajib, sholat 5 waktu, yang tadi saya sebutkan, zakat harta tidak mau dikeluarkan, puasa Ramadan nggak mau puasa, dan Anda sudah ingatkan tidak mau dengar, maka Anda boleh. Ya, Anda istikharahkan dan minta agar Allah SWT gantikan lebih baik. Tapi kalau yang dia tinggalkan adalah hal-hal yang sunnah, Anda harap suami supaya Anda puasa Senin Kamis dia juga ikut, misalnya Anda sholat malam dia juga bangun, mungkin dia belum terbiasa, maka ini tidak boleh Anda minta cerai. Karena itu hukumnya sunnah, ya, bukan kewajiban bagi dia. Selanjutnya dari WA yang sudah masuk dari Ukhti Cati, ya, 32 tahun, sudah menikah, pegawai swasta dari Jawa Timur, dari 0812 1228 sekian-sekian ya. Saya seorang istri yang masih aktif bekerja. Saat ini saya tinggal dengan ibu saya di rumah dan anak, sedangkan suami memilih tinggal bersama dengan orang tuanya karena ketidakcocokan dengan ibu saya. Dan saya jika tinggal dengan mertua saya pun merasa tidak cocok. Saya merasa risih dan tidak nyaman karena terkadang terlihat aurat dengan tanpa sengaja dan masih banyak yang lain. Apakah saya dikatakan istri yang durhaka kepada suami? Ustaz, mohon untuk nasihatnya. Iya, ya, tidak boleh ibu meninggalkan suami. Dimanapun suami minta ibu tinggal, ibu ikut. Tapi kan saya tidak cocok dengan mertua saya, itu resiko Anda. Anda menikah dengan dia. Anda menikah dengan dia. Ya. Jadi tidak boleh sama sekali Anda membiarkan suami tinggal di rumah orang tuanya. Dan Anda tidak mau ikut dengan dia. Ya. Harusnya Anda ikut. Harusnya Anda ikut. Karena itu sudah resiko. Masalah mertua Anda cerewet kah atau ada masalah, itu masalah yang harus Anda hadapin. Itu resiko pernikahan. Dan tidak mungkin Anda paksakan suami itu tinggal bersama Anda. Tidak mungkin. Ya. Allahu alam. Jadi Anda ikhtiar, ikutin suami, kecuali suami bisa diajak negosiasi, tidak tinggal di rumah orang tua Anda, tidak juga tinggal di rumah orang tuanya, alhamdulillah, itu solusi yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka Anda ya ikut dengan suami. Selanjutnya dari Instagram, Ustaz, apakah
salah jika melihat pasangan juga dari fisiknya atau garis miring kecantikan selain agama? Tidak salah tentunya. Tapi yang salah kalau Anda dahulukan kecantikan daripada agama. Nah itu yang salah. Ya, tentu di sini cantik relatif. Ya, Anda boleh menggabungkan antara agama dengan kecantikan. Kalau Allah berikan, alhamdulillah. Tapi tidak boleh teman-teman kalau Anda dahulukan kecantikan saja dan agamanya Anda biarkan. Jangan. Sama sekali tidak boleh. Makanya Nabi SAW ingatkan, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan sperma kalian. Tidak boleh sembarangan. Kita kalau sudah menikah teman-teman sekalian, apalagi kalau sudah berjalan berapa tahun, sekian tahun ya, itu yang muncul adalah rasa cinta itu muncul justru dari muamalah yang baik. Dan itu terjadi dari wanita mukminah. Ya, mungkin ada wanita yang tidak terlalu cantik, tapi akan Allah buat cantik di depan suaminya. Ya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena kebaikannya. Ya. Ada wanita cantiknya luar biasa, tapi jadi jelek depan suaminya karena mulutnya kasar, jauh dari ibadah, suka selingkuh, jadi jelek depan suaminya. Tapi kalau bertemu antara agama sama kecantikan, alhamdulillah, Anda bisa. Tapi kalau bertemu misalnya antara pilihan, ini satu cantik tidak beragama, yang satu biasa tapi beragama, Anda dahulukan yang beragama. Itu yang Nabi SAW mengatakan, taribat yadak, fadhfar bidhatid din, dahulukan yang beragama, taribat yadak, hidupmu akan tentram. Selanjutnya dari WA yang sudah masuk, hamba Allah seorang akhwat 48 tahun pegawai swasta DKI Jakarta dari 08787 826 sekian-sekian. Ana menikah ta'aruf dengan duda anak 5 yang ternyata pengangguran. Ana bekerja dan menafkahi suami dan anak tiri Ana. Apakah Ana tetap mendapat pahala sedekah atau Ana berdosa karena menghandle semua kewajiban suami? Jazakallah khairan. Dapat pahala, Bu. Jazakillahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Dapat pahala. Tetapi bukan berarti ini menggugurkan kewajiban suami ibu. Ibu harus ingatkan kepada dia. Supaya dia bekerja. Berikan dia motivasi. Ya. Ini sudah niat yang sangat luar biasa dari ibu. Ibu menikah dengan seorang duda yang pengangguran. Punya anak 5. Lalu Anda membiayai mereka semua. Itu luar biasa. Ya. Semoga Allah balas Anda dan menjadi pahala. Itu sedekah yang sangat besar gitu. Karena pernah istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau lebih kaya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud biasa aja keadaannya, tapi istrinya orang kaya. Lalu dia ingin mengeluarkan hartanya. Lalu dia tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa kau jauh-jauh cari orang, kenapa nggak kasih ke saya sebagai suami gitu. Kata istri, baik, coba tanya kepada Nabi SAW, boleh nggak? Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu saja yang nanya, karena kamu yang punya hajat gitu. Jangan sampai nanti dipikir ini ego, karena kalau dia yang bertanya gitu kan. Maka istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in pergi ke Nabi SAW bertanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, iya, boleh diberikan. Bahkan itu besar pahalanya. Maka istri Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada suaminya apa yang dia ingin keluarkan itu. Jadi boleh saja kepada suami boleh. Nah, tetapi di sini suami tidak gugur kewajiban dia. Jangan dia ongkang kaki duduk di rumah santai tambah nganggur gitu kan, tambah males karena istrinya sudah membiayainya. Tidak. Anda dorong dia, berikan motivasi apa keterampilan dia, Anda punya modal, Anda bisa berikan kepada dia, Anda ajak dia supaya dia bisa bergerak, ya. Dan coba berikan masukan-masukan. Baik, selanjutnya dari WA yang sudah masuk. Dari hamba Allah seorang akhwat 38 tahun wira swasta dari Jawa Barat dari nomor 0823 1655 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah menikah selama 14 tahun. Suami saya kepergok selingkuh dengan wanita yang sudah berkeluarga. Saya gugat suami saya di pengadilan tapi suami tidak mau cerai. Saya tidak dinafkahi lahir batin selama 9 bulan dan suami memilih bekerja di luar kota. Sejak itu komunikasi susah dibangun. Selalu saya yang memulai menghubungi sampai akhirnya tidak ada komunikasi sama sekali, bahkan ke anak juga tidak ada. Apakah sudah jatuh talak kepada saya? Apakah jika suami mau mempertahankan hubungan ini, kita harus akad kembali karena tidak ada hubungan suami istri setelah kata-kata itu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah selalu membahagiakan dan menyehatkan Pak Ustadz. Jazakallah khair. Wa iyaki, ya, ibu yang bertanya, saya berdoa kepada Allah SWT, semoga ibu dan seluruh teman-teman kita yang mengikuti acara ini, baik itu live ataupun siaran ulang yang sedang menghadapi permasalahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih ribut dalam rumah tangga diperbaiki dan diberikan hidayah, siapa yang bersalah minta maaf dan memperbaiki, dan siapa yang benar memaafkan, dan yang masih punya kendala belum punya keturunan, Allah memudahkan keturunan untuknya, dan apapun permasalahan urusan dunia dan akhirat Allah SWT mudahkan insyaAllah. Allahumma amin. Baik, permasalahannya adalah belum terjadi cerai.
Karena tidak terjadi cerai dengan tidak interaksi biologis. Ya. Kecuali suami mengucapkan kalimat cerai dengan jelas, mengatakan saya ceraikan kamu. Ya. Atau kalimat yang berbau isyarat, ya, tapi niatnya cerai. Seperti misalnya mengatakan pulanglah ke rumah orang tuamu misalnya. Tapi dia niat menceraikan istrinya. Maka itu baru jatuh tolaknya. Ya. Atau kasus Anda ajukan di pengadilan dan hakim sudah memutuskan perceraian. Nah di situ baru jatuh perceraian. Kalau selama tidak, maka tidak ada hubungannya sama sekali. Itu berhubungan dengan masalah hukum apakah jatuh tolak atau tidak, atau suami yang mau memperbaiki. Cuma memang saran saya adalah suami Anda harus diberikan nasihat ini. Ya. Kalau dia menikah, dia berpoligami, beda kasusnya. Itu dalam Islam boleh. Tapi kalau dia selingkuh, perzinahan apalagi sama istri orang, ini hukumnya haram secara mutlak ini. Nggak ada sama sekali bab bolehnya. Ya, dan saya sarankan Allahu a'lam, kalau Anda melihat suami tidak mau berubah, dia tetap mau mempertahankan masalah ini, Anda istikharahkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk apakah rumah tangga ini dipertahankan. Selanjutnya dari WA yang sudah masuk, dari hamba Allah perempuan 38 tahun pegawai negeri dari Lampung, dari 0812 9337 sekian. Bagaimana saya harus bersikap jika suami tidak bertanggung jawab dan pemalas, tidak menafkahi kalau tidak diminta karena merasa istri sudah bekerja dan punya penghasilan, disuruh cari kerja pilih-pilih, selalu berdusta memberikan janji-janji palsu. Saya sering dikomplain orang yang ternyata ditipu olehnya, bahkan kakaknya sendiri. Saya pun juga ditipu, harta saya yang saya peroleh sendiri pun habis karenanya, dalam kurung, tapi saya sudah ikhlaskan. Saat ini suami saya tidak pulang-pulang karena menginap di rumah ibunya, meninggalkan istri dan anak, menemui kami sesekali pun tidak. Nafkah juga tidak. Entah apa yang suami kerjakan saya tidak tahu. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga masalah ibu diselesaikan, Allah berikan hidayah kepada suami ibu ya, dan dia bisa kembali menjadi suami yang baik. Cuman saya ingin berikan nasihat global sebelum saya jawab pertanyaan ini. Akhi dan ukhti, wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah, menikah dengan orang yang beragama, menikah dengan orang yang beragama. Sekali lagi, menikah dengan orang beragama itu wasiat Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada para wanita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, bukan tampan dan hartanya, juga jabatannya bukan. Baik akhlaknya, santun, ramah, beragama walaupun miskin, maka nikahkan dia. Itu wasiat Nabi SAW kepada para wanita dan wali wanita. Begitu juga bagi laki-laki. Ya. Kata Nabi SAW, tungkahun mar'a li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya, lihasabiha, karena keturunannya, dijamali, karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatidin taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Nabi SAW sudah wasiatkan. Ini masalah-masalah seperti yang terjadi. Dan beberapa penanya-penanya tadi sebelumnya, karena pasangannya jauh dari agama. Yang istri mengeluh suaminya tidak mau sholat, suaminya tidak bertanggung jawab, tidak berikan nafkah, selingkuh, suka berdusta, ingkar janji. Semua ini menipu orang karena jauh dari agama. Ya, karena jauh dari agama, Allah musta'an. Ada juga suami mengeluh istrinya tidak suka dengan orang tuanya, suami mertua dia maksudnya, sehingga akhirnya suami serba salah memilih istri atau memilih ibunya. Tentu pasti dia pilih ibunya. Ini istri-istri yang tidak layak untuk menjadi pasangan dan suami gitu. Ya Allahul musta'an. Oleh karena itu hati-hati sekali. Dan dalam bahasan kami masalah hak anak, yang pertama adalah memilih pasangan yang tepat. Karena mulai dari situ. Kapan Anda salah meneteskan sperma di rahim seorang wanita buruk, maka akan, dan hamil, perempuan yang buruk itu akan menjadi status ibu anak Anda selamanya. Susah disesali karena sudah terjadi. Kapan juga Anda sebagai laki-laki menetes seorang wanita menerima sperma dari laki-laki yang salah, karena terjadi interaksi biologis setelah menikah kan, tumpah di rahim Anda dan Anda hamil, maka laki-laki buruk itu akan menjadi status ayah anak Anda selamanya. Tidak boleh salah dalam masalah ini. Ya. Tidak boleh salah, harus betul orang beragama. Baik, bagaimana kalau terjadi Ustaz? Anda, sudah saya bilang, kalau Anda nasihatin, ingatkan, tidak mau dengar, saran kami istikharah, salat 2 rakaat, wudu. Ibu yang bertanya sekarang wudu. Wudu,
minta petunjuk kepada Allah SWT. Kalau tidak hafal doanya, tidak masalah. Anda sholat istikharah dia dalam hati 2 rakaat, lalu Anda ketik di Google doa istikharah, baca. Ya, baca doa itu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku minta petunjuk darimu. Wa astaqdiruka bi kudratik. Dan aku mohon ya dengan kemahakuasaanmu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratik. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratik. Wa as'alu min fadlikal azim, dan aku mohon dengan karunia-Mu yang maha besar ya. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena Kau mampu aku tidak mampu, wa ta'lam wa la alam, dan Engkau tahu dan aku tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah kalau perkara ini, lalu sebutkan perkaranya apa. Ya. Mempertahankan pernikahanku dengan suamiku misalnya, atau dengan istriku gitu kan. Atau kalau yang lain mau buka usahaku, pindah kotaku dan seterusnya. Khairun li fi dini, baik untuk agamaku, wa duniyaya, dan kehidupan duniaku, wa ma'ashi, kehidupanku secara umum, wa akibatu amri, dan urusanku di akhirat nanti, faqdurhu li, takdirkan buat aku, wa yassirhu li, mudahkan buat aku, faqdurhu li wa yassirhu li, thumma barik li fi, dan berkahilah itu untukku. Wa in kana hadzal amr, dan kalau perkara ini, kita sebutkan perkaranya walaupun dalam bahasa Indonesia karena di luar salat. Mempertahankan perumah tanggaku sama suamiku, sama istriku misalnya. Syarrun li fi dini, buruk dalam agama, bagi agamaku. Wa dunia, kehidupan duniaku. Wa ma'ashi, dan kehidupanku secara umum. Wa akibatu amri, dan urusan akhiratku nanti. Fasrifhu anni, alihkan dia dari aku. Wasrifni anhu, dan alihkan aku dari dia juga, supaya tidak ada penyesalan. Thummakdur li khaira haithu kan waraddini bihi. Lalu kemudian tentukanlah kebaikan untukku, dan buatlah aku ridho dengan ketentuanmu itu. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi kita perbaikin mereka, pasangan-pasangan ini jangan bersama-sama. Tapi jangan langsung ambil keputusan kecuali sudah istikharah. Karena istikharah ini jalan pintas doa, dan kita minta langsung kepada Sang Pencipta agar menentukan apakah saya lanjutkan atau tidak. Selanjutnya dari Instagram, Bismillah, anak yang sudah memberi nafkah ke ibunya ternyata dipakai untuk bayar rentenir. Apa ini maksudnya? Mungkin apakah anaknya ikut berdosa atau tidak mungkin, atau seperti apa, saya tidak tahu, tapi pertanyaan di sini belum jelas. Baik, kalau kita coba bedah pertanyaan ini, apakah boleh seorang anak memberikan uang kepada orang tuanya untuk melunasi utangnya di rentenir? Jawabannya iya, itu kewajiban anak. Apakah anak ikut berdosa di saat orang tua diberikan uang oleh anaknya lalu kemudian dia pakai bayar rentenir? Jawabannya tidak. Karena memang membayar rentenir adalah bagian daripada kewajiban, dia harus bayar. Ya. Tapi kalau dia pakai, misalnya beli khamar, narkotika, dia pakai berzina, maka, dan anak tahu tapi anak memberikan, nah di sini dia ikut terlibat dalam dosa. Allahu a'lam. Jadi setahu saya tidak ada masalah dengan ini. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, apa hukum berpoligami serumah? Yang kami tahu dari hadis Nabi dari kehidupan Nabi SAW, beliau pisahkan, bukan satu rumah ya. Jadi bersebelah-sebelahan iya. Aisyah bersebelahan dengan Hafsah, bersebelahan dengan Sofia, bersebelahan dengan Juwairiyah, bersebelahan dengan Maimunah, bersebelahan dengan Ummu Salamah atau Hindun, ya, bersebelahan dengan Zainab binti Jahash. Jadi bersebelah-sebelahan memang rumahnya gitu. Tapi satu rumah ini saya tidak pernah tahu ada dalilnya gitu kan. Nah, kecuali mungkin kondisinya dia berpoligami dan memang tidak memungkinkan, dia tidak punya kemampuan, hanya dia memisahkan kamar misalnya, lantai 1 istri pertama, lantai 2 istri kedua, ya. Seperti di beberapa keadaan di Saudi itu, mereka punya building atau bangunan yang berpisah saja gitu, ya, berpisah, jadi unit-unitnya cuma di-sekat-sekat, karena itu kemampuan dia. Maka Allah alam, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menentukan orang di atas kemampuannya. Itu yang kami ketahui. Tapi dasar hukumnya beda rumah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan para istri. Dari Instagram yang sudah masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh istri minta cerai kalau suami tidak pernah sholat dan pelit bersedekah? Tidak pernah sholat di sini artinya meninggalkan sholat wajib ya. Anda kami sarankan tidak bercerai dulu. Ya. Apalagi kalau memang dari sebelum nikah Anda sudah tahu itu, ya. Maka Anda terus nasihatin, terus doakan, bersabar. Itu jauh lebih tepat. Tapi di saat misalnya Anda melihat setiap kali Anda ingatkan selalu efeknya sama, marah-marah misalnya, malah menghardik,
malah memukul dan seterusnya, maka Anda istikharahkan kepada Allah SWT. Kami tidak langsung sarankan bercerai, tapi istikharah. Biar Allah yang berikan Anda petunjuk. Kami hanya pandu Anda ke apa yang disampaikan oleh Nabi SAW agar beristikharah dalam setiap keadaan ya. Maka istikharahkan. Kalau masalah pelit sedekah ini nggak bisa jadi tolok ukur. Karena sedekah sifatnya sunnah. Ya. Kalau dia tidak mau membayar zakat yang membangkang itu beda hukumnya. Tapi kalau sedekah itu tidak bisa. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian yang sudah masuk di WA dari hamba Allah laki-laki 23 tahun dari Jawa Timur. Dari 0858 0601 sekian-sekian. Apakah boleh langsung menikah tanpa melewati lamaran? Dan apa hukumnya? Ya. Lamaran ini begini. Kalau Anda mengatakan, saya mau nikahi wanita ini. Gitu. Terus orang tuanya mengatakan, baiklah. Itu sudah lamaran namanya. Ya. Berarti memang pasti ada lamarannya, nggak mungkin tidak. Nah, kecuali kalau Anda maknakan lamaran yang berbeda. Misalnya lamaran harus ada dulu bawa-bawaan, terus janjian nanti kapan akad nikahnya. Nah, itu mungkin yang Anda maksudkan. Tapi yang lamaran itu lebih sederhana dalam Islam. Jadi sudah dianggap Anda lamar kalau Anda mengatakan saya mau nikahi anak Anda. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Oh iya, saya setuju. Misal, itu sudah lamaran namanya. Contoh, ditanya anak perempuannya, oh iya, saya setuju. Nah, itu sudah lamaran namanya, ya. Jadi tidak ada masalah. Lamaran itu terjadi walaupun hanya hitungan menit, beberapa menit, lalu setuju, lalu kemudian menikah. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari penelpon, silakan yang sudah standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jazakillahu khairan. Afwan, izin bertanya. Pertanyaannya, apakah seorang janda kalau belum menikah lagi berarti belum menyempurnakan separuh agamanya, Ustaz? Dia sudah menyempurnakan separuh agamanya pada saat dia berstatus istri dulu, gitu kan? Tapi pada saat suami bercerai dengan dia atau suaminya meninggal, apakah sekarang dia sudah menyempurnakan lagi separuh agamanya? Maka yang kami fahami khusus dalam kasus ini ya, belum masuk dalam hadis ini. Dia dapat pahala keutamaan itu dulu sebelum dia pada saat dia berstatus istri. Sekarang kalau dia sudah bercerai, maka dia sekarang ya walaupun dikatakan karena gini, targetnya menyempurnakan setengah agama itu maksudnya karena ada pasangan itu. Ya. Pasangan itu akan sangat membantu memenuhi kebutuhan biologis ibu, ya, menjaga nama baik ibu, saling amar ma'ruf dan nahi mungkar sama-sama, mendukung kebaikan, perbuatan amal saleh dan juga mengingatkan dari kemungkaran. Ini kan ada. Nah, dengan hilangnya suami baik dengan meninggal ataupun cerai, maka kan ini hilang juga. Ibu seperti kembali belum punya pasangan lagi. Allahu a'lam. Oleh karena itu kami pribadi menyarankan ini, setiap teman-teman yang janda, duda, selama memang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mudahkan Anda untuk berumah tangga saja. Tidak ada masalah. Kecuali Anda merasa, tidak deh, saya ingin bersama suami saya nanti di akhirat misalnya. Udah saya bersabar saja. Saya masih punya anak-anak kecil, saya ingin mendidik mereka. Itu sangat bagus, itu mulia sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, termasuk salah satu wanita, jenis wanita ahli surga adalah, yang mereka kalau meninggal suaminya, kemudian meninggalkan anak-anak kecil, dia menahan diri untuk menikah demi untuk anak-anaknya. Nah, itu ada keutamaan tersendiri. Tapi kalau misalnya, ibu melihat, justru sekarang, anak-anak saya ini butuh ayah. Umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, masih kecil. Saya juga masih muda, saya takut fitnah. Nggak mungkin ibu mau bertahan terus-menerus jadi status janda. Kenapa tidak menikah saja kalau ada orang baik-baik gitu kan? Sehingga Anda tetap meraih status istri. Ya. Dan ini memang banyak sekali keutamaannya dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Dan jelas sekali kalau Anda menikah, pasti mendapatkan hadis tentang kesempurnaan setengah agama. Kalau Anda tidak menikah lagi, maka ini ada kemungkinan tidak ada pada Anda, nih tanda kutip ya.